pernah interview seseorang tapi dari sana pas gua nanya 10M gitu dia langsung tutup muka kayak gini. Sumpah. Tutup muka terus bilang enggak gitu. Jangan sampai orang itu takut nerima duit kita, karena banyak loh orang-orang itu yang dia punya duit tapi Victor Cerita Sultan. Halo bro. Welcome to the inner circle. Jadi ceritanya kemarin gue pas lagi main golf, nggak tiba-tiba sih, kita emang udah janjian. Victor interview gue seperti konten-konten Cerita Sultan lainnya. Iya, 10M pertama. 10M pertama, dan gue tiba-tiba, sore itu gue langsung di chat banyak banget orang, teman-teman gue yang kayak, wih keren gitu-gitu. Masa iya? Iya. Gue terharu banget sih. Gue kayak, oke. Nah, terus gue kepikiran aja, wah ini menarik, gue pengen ajak lu datang ke sini. Karena pas kita ngobrol ya, sambil main golf kemarin, gue notice kalau misalnya di akun Cerita Sultan mungkin orang-orang itu selalu fokus di cerita siapa yang lu interview. Betul. Tapi nggak pernah ada yang tahu cerita di balik si Victornya ini. Iya, betul banget. Makanya gue mikir, wah ini enaknya gue coba ajak, dan gue pengen tahu versi lu nya nih. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin belum pernah nonton konten Cerita Sultan, walaupun gue yakin pasti banyak yang udah pernah, boleh nggak kenalin diri dan juga Cerita Sultan ini apa sih? Oke, sebelumnya thank you banget untuk invite saya ke podcast ini. Saya ketemu Koleo di tempat golf kemarin, dan kalau kalian nggak tahu Cerita Sultan itu apa, basically kita bikin konten di mana kita interview orang-orang sukses, di mana kita mendemokrasikan semua informasi tentang kisah sukses orang, dan kita kasih akses itu ke orang-orang yang para lagi merintis, yang dulunya nggak ada akses ke itu, sekarang bisa tiba-tiba ada akses gitu. Jadi itu gue yang bikin sih. Oke, nah goalsnya itu untuk mendemokrasikan cerita orang-orang sukses ini. Emang dulunya itu cerita mereka jarang ada, nggak terdemokrasi gitu. Nah ini interesting ya. Jadi gue dulu kuliah di Amerika, gue lihat pengusaha-pengusaha yang bener-bener terkenal dan sukses banget di Stanford University. Dan gue tuh merasa kayak deket banget sama mereka, karena mereka ngajarnya tuh secara personal banget sama gue. Karena kenapa? Karena mungkin mereka pertama bisnisnya halal, mereka terbuka dengan laporan keuangan, dan mereka bayar pajak gitu loh. Sedangkan orang-orang di Indonesia kebanyakan ya mereka nggak ada tiga-tiga ini, makanya mereka nggak mau terbuka gitu loh. Apalagi dengan competition sekarang, dengan orang-orang berkompet di dunia bisnis di Indonesia kan susah ya cari industri yang nggak ada kompetisi sama sekali. Dan mungkin dari segi culture kali ya, mungkin kalau di US itu gue mikirnya itu lebih ke, ya karena gue lebih kaya aja, ya mereka juga